PT Trimitra Transpersada Tbk terus memperluas ekosistem layanan cold chain atau rantai dingin. Hingga akhir tahun 2025, Bilog telah mengoperasikan sekitar 15 fasilitas cold storage sebagai bagian dari jaringan rantai dingin untuk mendukung kebutuhan penyimpanan berpendingin di berbagai wilayah. PT Trimitra Transpersada Tbk atau perusahaan yang dikenal lewat merek Bilog terus memperluas ekosistem layanan cold chain atau rantai dingin perseroan, di mana perseroan mengambil langkah dengan menambah fasilitas pergudangan berpendingin sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis logistik secara nasional. PT Trimitra Transpersada Tbk terus memperluas ekosistem layanan cold chain atau rantai dingin. Hingga akhir tahun 2025, Bilog telah mengoperasikan sekitar 15 fasilitas cold storage sebagai bagian dari jaringan rantai dingin untuk mendukung kebutuhan penyimpanan berpendingin di berbagai wilayah, termasuk fasilitas terbaru di Bandung yang telah resmi beroperasi sejak Oktober lalu. Perluasan ini menjadi dasar penting untuk layanan suhu terkontrol yang semakin dibutuhkan pasar. Sebelumnya, langkah ekspansi ini didukung oleh hasil IPO Bilog pada Juli 2025. Di mana perseroan menghimpun dana sekitar 140,8 miliar rupiah yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan gudang berpendingin di beberapa kota seperti Tangerang, Pontianak, dan Makassar, serta penambahan armada logistik berpendingin bagian dari strategi memperkuat jaringan distribusi dan layanan end-to-end. Ekspansi fasilitas cold storage Bilog menunjukkan fokus strategis perusahaan menjawab permintaan pasar akan logistik berpendingin yang terus meningkat, terutama dari sektor makanan, farmasi, hingga baterai yang menuntut kontrol suhu ketat sepanjang rantai pasok. Dengan memperkuat cold storage dan integrasi armada, layanan Bilog semakin siap memberikan solusi logistik komprehensif di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan logistik terintegrasi yang kini bertransformasi bergerak dari layanan 2PL menjadi 3PL dengan dukungan infrastruktur pergudangan dan teknologi, Bilog memperkuat posisinya untuk menjawab kebutuhan pelanggan besar. Optimisme ekspansi cold chain ini sekaligus memperluas kapasitas layanan, memperkuat jaringan nasional, serta mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan dalam jangka menengah ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Bank Sentral Asia atau BBCA sukses membukukan laba bersih sebesar 57,5 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025. Pencapaian ini tumbuh 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh penyaluran kredit yang solid serta efisiensi operasional yang semakin membaik. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA sukses membukukan laba bersih sebesar 57,5 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyatakan pertumbuhan laba perseroan ditopang oleh penyaluran kredit yang mencapai 993 triliun rupiah hingga Desember 2025. Sektor kredit usaha menjadi kontributor terbesar dengan capaian 756,5 triliun rupiah, disusul sektor konsumer yang didorong oleh pertumbuhan KPR dan kredit kendaraan bermotor. Selain pertumbuhan aset, BCA juga berhasil memperbaiki rasio loan at risk menjadi 4,8% serta menjaga risiko kredit bermasalah atau NPL di level aman 1,7%. Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga atau DPK BCA tumbuh 10,2% menjadi 1.249 triliun rupiah. Dana murah atau CASA masih mendominasi perolehan dana perusahaan dengan nilai mencapai 1.045 triliun rupiah. Kinerja positif ini juga didukung oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 4,1% serta efisiensi biaya operasional yang semakin terjaga. Adapun seiring transformasi digital, frekuensi transaksi di BCA melonjak 17% hingga mencapai 42 miliar transaksi sepanjang tahun 2025. Manajemen menegaskan akan terus memprioritaskan pengembangan aplikasi MyBCA dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pondasi laba bersih perseroan untuk terus tumbuh secara berkelanjutan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Lipo Cikarang Tbk melalui entitas usahanya PT Mahkota Sentosa Utama atau pengembang megaproyek Meikarta mencatatkan sebanyak 3.600 unit apartemen Meikarta telah dihuni hingga saat ini.
Selain itu, lebih dari 16.500 unit sudah diselesaikan yang mencerminkan bahwa kawasan telah memasuki fase kehidupan nyata dengan aktivitas harian yang stabil. PT Lipo Cikarang Tbk melalui entitas usahanya PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang mega proyek Meikarta mencatatkan sebanyak 3.600 unit apartemen Meikarta telah dihuni hingga saat ini. Pencapaian ini menandai transisi dari konstruksi menuju kawasan urban aktif yang semakin berkembang. 3.600 unit tersebut mencerminkan realisasi serah terima unit yang konsisten sepanjang 2025 dan awal 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa Meikarta telah berkembang menjadi kawasan kota mandiri yang hidup. Tidak hanya sebagai sekadar hunian vertikal tetapi juga berfungsi sebagai ekosistem urban lengkap. Di kawasan ini penghuni dapat merasakan aktivitas harian yang stabil dengan dukungan fasilitas dan layanan pemukiman yang terus beroperasi. Pengembang proyek PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha PT Lipo Cikarang Tbk menegaskan bahwa proses serah terima unit apartemen dilakukan secara bertahap dan terukur sepanjang tahun 2025. Sesuai dengan jadwal pembangunan, hal ini menunjukkan komitmen kuat pengembang dalam menyelesaikan konstruksi dan memberikan kepastian hunian kepada pembeli serta investor. Lebih dari sekedar angka, hunian aktif di Meikarta membawa manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya. Dari kebutuhan dasar hunian hingga aktivitas ekonomi di kawasan urban, kehadiran penghuni semakin menghidupkan fasilitas publik, pusat gaya hidup, serta menjadikan Meikarta bukan hanya sebagai hunian, tapi juga bagian inti dari pengembangan wilayah metropolitan Bekasi dan Jabodetabek. Secara keseluruhan, pencapaian lebih dari 3.600 unit apartemen yang telah dihuni Meikarta menjadi indikator bahwa mega proyek ini telah bertransformasi dari lokasi pembangunan besar menjadi sebuah kawasan hunian yang fungsional dan hidup, mencerminkan momentum positif bagi pengembangan urban terintegrasi di koridor timur Jakarta. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update IHSG pasca penutupan pertama pada sesi hari ini, di mana IHSG tercatat terkoreksi dalam di 7,34% di level 8.321,21. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 8.393 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.596. 30 saham mengalami penguatan, 764 saham melemah dan 10 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari pergerakan top losers pemirsa, atau maksud kami top gainers atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Kaki yang menguat di 18,75%, DFAM menguat di 20%, Wapo menguat di 19,15%, dan SMIL menguat di 1,2%. Dari pergerakan top losers pemirsa atau saham-saham yang mengalami pelemahan terdalam ada dari sektor perbankan, ada BBCA yang melemah di 4,33%, BMRI melemah di 4,78%. Antam melemah di 5,21% dan BRMS melemah di 14,67%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, ada infrastruktur yang melemah di 10,19%, energi melemah di 9,68%, barang baku melemah di 7,8%, dan konsumsi primer melemah di 3,93%.